pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger. Salam sejahtera untuk kita semua. Sungguh kita boleh merasakan kebaikan, kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita pagi hari ini. Dia berikan kepada kita sukacita, semangat yang baru untuk kita dapat melakukan segala perkara sepanjang hari ini dengan pertolongan daripada Tuhan. Dan kita dapat mengawali pagi hari ini dengan mendengar suara Tuhan di dalam Bread of Life. Mari kita berdoa sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur. Sungguh Engkau Allah yang setia. Kami boleh mengalami pagi hari ini kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan, kasih Tuhan, sehingga ada semangat yang baru untuk kami dapat menjalankan segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami akan mengawali hari kami dengan mendengar suara Tuhan di dalam Bread of Life. Berkati kami semua Sobat Messenger, firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan menjadi rema, menjadi Bread of Life di dalam kehidupan kami sebagai pengikut Kristus yang setia. Roh Kudus, tolong kami yang lemah, yang terbatas ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan jadi perenungan kita pada pagi hari ini, Sobat Messenger, diambil dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal ke-13 ayat ke-12 hingga 15. Injil Yohanes pasal 13 ayat ke-12 hingga ke-15, demikian firman Tuhan. Sesudah Yesus membasuh kaki para murid, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Yesus berkata kepada para murid-Nya, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Ayat ke-15 sekali lagi saya bacakan. "Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang rajin membaca, merenungkan firman Tuhan, menyimpannya di dalam hati, dan melakukannya dalam kehidupan hari demi hari. Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger, tema perenungan kita pagi hari ini yaitu serupa Kristus. Serupa Kristus. Adam Guerra sangat mengidolakan Madonna, penyanyi internasional, di mana setiap album nyanyi yang dikeluarkan oleh Madonna, maka Adam Guerra ini akan membelinya. Setiap ada konser-konser Madonna, Adam Guerra ini kemudian akan pergi untuk menontonnya. Meski dia tinggal di Inggris, ketika konser itu ada di Eropa, maka dia akan pergi ke negara yang lain untuk menonton konser Madonna, idolanya. Setiap hari dia menyanyikan lagu-lagu dari Madonna, idolanya. Bahkan Adam Guerra mengatakan, Madonna adalah ratu dalam hidupku. Dia yang mengubah kehidupanku. Dan ketika berusia 18 tahun, aku merasakan ada satu dorongan dalam kehidupanku, dalam diriku, untuk
menjadi sama seperti Madonna. Maka Adam Guerra ini, dia melakukan 18 kali operasi plastik, menghabiskan kurang lebih 2 miliar rupiah untuk punya penampilan yang sama dengan idolanya, yaitu Madonna. Bapak, Ibu, Saudara Sobat Mesiar bisa bayangkan Adam Guerra, seorang laki-laki, tapi ketika dia mengidolakan Madonna sebagai ratu dalam kehidupannya, bahkan mengatakan dia yang mengubah kehidupanku, Adam Guerra berjuang sedemikian rupa mengubah hidupnya, penampilannya terutama, untuk menjadi mirip Madonna, seorang penyanyi perempuan yang sangat terkenal. Bagaimana dengan kita yang mengatakan diri sebagai murid-murid Kristus? Yesus adalah Tuhanku. Apakah kita juga punya kerinduan yang sama seperti Adam Guerra untuk menjadi serupa dengan idolanya, serupa dengan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita? Bagian firman Tuhan yang kita baca, Yesus setelah membasuh kaki para muridnya, membasuh kaki dalam tradisi orang Yahudi hanya boleh dilakukan oleh seorang budak yang beda bangsa. Sangat demikian rendahnya, sehingga sebangsa pun tak boleh lakukan. Tetapi Yesus yang adalah guru dan Tuhan dari para murid, dia membasuh kaki para muridnya, menunjukkan kasihnya yang besar, menunjukkan pengorbanannya yang besar kepada para murid. Dan Yesus merindukan, menginginkan para murid untuk menjadi serupa dengan Dia. Bukan di dalam penampilannya. Setiap kali ketika kita akan merayakan Paskah, kita sudah mencari-cari siapa orang yang akan memerankan Yesus. Kita sudah pesan, cambangnya jangan dibersihkan, rambutmu dipanjangkan, nanti kamu pakai baju seperti zaman Tuhan Yesus, supaya kamu punya penampilan sama seperti Yesus. Tapi Yesus tidak berkata supaya kamu menjadi serupa dengan penampilanmu dengan aku. Tapi dikatakan oleh Yesus, aku yang adalah guru dan Tuhanmu. Di dalam tradisi orang Jawa, guru itu digugu dan ditiru, didengarkan dan diteladani kehidupannya. Dan sebagai Tuhan yang memimpin menuntun langkah hidup kita, Yesus mengatakan, aku telah memberikan suatu teladan bagimu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah aku perbuat. Jadi bukan penampilan, tetapi kita meneladani apa yang Yesus sudah lakukan di dalam kehidupannya. Kita mengajarkan apa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan dalam kehidupan kita. Itu menjadi serupa dengan Yesus. Paulus sendiri di dalam kitab Roma pasal 8 ayat ke-29 mengingatkan kepada setiap kita, orang-orang percaya. Roma 8 ayat 29 demikian firman Tuhan.
Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu, Yesus itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Paulus menegaskan kepada kita bahwa murid-murid Kristus, kita semua pengikut Kristus, Allah punya rancangan bahwa hidup kita menjadi serupa dengan Yesus. Satu proses sepanjang hidup kita untuk menjadi serupa dengan Yesus di dalam perilaku kita, di dalam tindakan perbuatan kita, di dalam tutur kata kita, di dalam gaya hidup kita. Dan itulah yang Allah tuntut di dalam kehidupan setiap kita, murid-murid Kristus. Mungkin kita mengatakan, wah itu tidak gampang. Aku dari dulu ya seperti ini. Atau kita mengatakan kepada orang lain, kepada orang Kristen yang lain, dia tuh dari dulu ya begitu, tidak berubah. Kita melupakan akan panggilan, rancangan Allah bagi setiap pengikut Kristus untuk menjadi serupa dengan Dia. Yaitu dengan cara membaca, merenungkan firman Tuhan, supaya kita tahu apa yang Yesus ajarkan bagi kehidupan kita. Apa yang Yesus lakukan, perbuat dalam kehidupannya sepanjang di dunia ini. Dan kita meneladaninya, kita mentaati dan melakukan perintahnya. Dan bagi setiap kita orang percaya, ada Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita, yang mengajarkan kita, mendorong kita, mengingatkan kita agar kita tunduk kepada pimpinan Roh Kudus, hidup seturut dengan apa yang Yesus ajarkan. Semua membutuhkan proses, semua membutuhkan waktu, ada perjuangan, ada pergumulan untuk kita meninggalkan kebiasaan lama kita yang berdosa, diganti dengan kehidupan yang baru, yang saleh, yang diperkenan oleh Tuhan. Tapi itu semua dapat kita lakukan ketika kita setia kepada firman Tuhan. Dan kita mau tunduk kepada Roh Kudus. Seorang tentara Kristen, dia mengambil cuti untuk pulang ke kampung halamannya. Maka dia pergi mencapai satu stasiun kereta api dan akan menumpang kereta api sampai ke kampung halamannya. Tetapi ketika tentara Kristen ini, dia dengan ranselnya yang besar, kopernya yang besar yang dia bawa, sampai ke stasiun kereta api, dia lihat kereta api yang harusnya dia tumpangi untuk pulang ke kampung halamannya sudah mulai berjalan. Dia terkejut. Maka tentara Kristen ini kemudian berlari mengejar kereta api yang sudah mulai berjalan itu, dengan harapan dia bisa naik dan dia bisa segera pulang sampai ke kampung halaman. Jikalau dia ketinggalan kereta api, maka dia harus menginap satu malam di stasiun tersebut. Di tengah usahanya mengejar kereta yang sudah mulai berjalan itu, dia menabrak sebuah kios yang berjualan buah. Maka ada satu keranjang buah apel kemudian yang rubuh dan buah itu berserakan di jalan. Tetapi tentara ini harus segera naik kereta api. Ketika melihat apa yang sudah dilakukannya, tentara Kristen ini kemudian dia berhenti.
Dilihatnya ada seorang anak muda yang menjaga kios itu. Dia juga terkejut. Ada seorang tentara yang menabrak keranjang berisi buah yang dia jual. Tapi dia takut untuk menegur karena dia ada seorang tentara. Anak muda itu hanya berdiam diri dan berusaha untuk mengumpulkan buah apel yang berserakan. Tentu bukan hal yang mudah di tengah ramainya orang yang ada di stasiun itu. Tentara Kristen ini kemudian mendekati anak muda itu, meletakkan kopernya, meletakkan tas ranselnya, dan dia meminta maaf kepada pemuda itu karena dia sudah menabrak kios yang dijaganya, dan buah-buah itu menjadi tumpah berserakan. Dan selanjutnya dilakukan tentara itu adalah dia kemudian memunguti, mengambil buah-buah yang berserakan itu. Ketika dia ambil, dia lap, dia bersihkan dengan sapu tangannya, dan kemudian dimasukkan ke dalam keranjang. Terus dia lakukan. Semua buah yang berserakan dia ambil, dia lap, dia bersihkan dengan sapu tangannya, dan diletakkan ke dalam keranjang di dekat kios itu. Sehingga dia ketinggalan kereta. Anak muda ini tahu bahwa sang tentara ini sedang buru-buru. Ketika dia melihat apa yang dilakukan tentara ini, anak muda ini kemudian bertanya, "Apakah kamu Yesus? Apakah kamu Yesus?" Tentara Kristen ini kemudian menjawab, "Bukan. Tetapi saya sedang berusaha menjadi serupa dengan Yesus Kristus." Dengan tegas tentara Kristen ini mengatakan, "Bukan, saya bukan Yesus. Tetapi saya adalah seorang yang sedang berusaha menjadi sama seperti Kristus." Bapak, Ibu, saudara-saudara, Super Messenger, apakah ini menjadi satu kerinduan dalam kehidupan kita sebagai murid-murid Kristus? Kita yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Guru, Tuhan dan Juru Selamat kita. Apakah kita punya kerinduan untuk menjadi sama seperti Dia? Berdoalah, meminta pertolongan dari Roh Kudus untuk melembutkan hati kita yang keras ini, yang lebih memilih di dalam zona nyaman ini, untuk mau tunduk, dibentuk oleh Roh Kudus, ditegur oleh firman Tuhan, untuk memiliki kehidupan yang saleh, untuk menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami diingatkan kembali akan rancangan Allah, akan kerinduan Yesus Kristus kepada kami para murid, orang-orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami, untuk menjadi serupa dengan Engkau. Ampuni apabila dalam hidup kami tidak membawa kesaksian bagi nama Tuhan. Bahkan kami mempermalukan Yesus melalui perbuatan kami. Ampuni
Berikan kami kekuatan dengan pertolongan Roh Kudus-Mu. Dengan firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan, untuk kami mengerti dan melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan, apa yang Yesus teladankan di dalam kehidupan di dunia ini. Agar hari demi hari, sepanjang hidup kami terus rindu memiliki gaya hidup, karakter, kepribadian, perilaku yang serupa Kristus. Berkati kami semua, Sobat Messenger, kami yang beribadah bersama-sama pagi hari ini. Inilah tekad kami sebagai murid-murid Kristus yang mau menjadi serupa Kristus. Tolong kami ya Tuhan, agar hidup kami mempermuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Kami serahkan di dalam kehidupan kami hari demi hari, ada tantangan, ada pergumulan, kesulitan di dalam kami meninggalkan kebiasaan lama kami, ganti kehidupan baru yang saleh. Engkau yang memberikan khidmat, pertolongan, bahkan melalui saudara-saudara seiman, melalui gereja-gereja Tuhan, pengalaman kehidupan yang kami jalani, untuk kami terus dibentuk menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Bagi kami yang sakit, yang lemah tubuh, Tuhan Yesus akan pulihkan, sembuhkan kami, berikan hati yang gembira untuk mengalahkan segala kelemahan tubuh kami, dan Engkau limpahkan mujizat kesembuhan, kesehatan bagi kami semua. Bagi kami yang bergumul, berbeban berat di dalam kehidupan kami, bahkan kami merasa berada dalam lembah kekelaman, Tuhan Yesus berikan kepada kami pertolongan, kekuatan untuk kami dapat menanggungnya, melaluinya bersama dengan Tuhan Yesus. Karena gadamu, tongkatmu yang menyertai langkah hidup kami. Bagi kami yang berduka, bagi kami yang kesepian, Tuhan Yesus hiburkan hati kami. Karena penghiburan sejati berasal dari Tuhan. Damai sejahtera yang sejati, yang melampaui segala akal dan bukan dari dunia ini, diberikan oleh Yesus Kristus. Melalui lagu-lagu pujian rohani, kami diberikan semangat yang baru. Berkati ya Tuhan untuk gereja-gerejamu di dalam mempersiapkan, merayakan Natal, kelahiran Yesus, anak Allah ke dalam dunia, untuk menderita sengsara bagi keselamatan kami manusia yang berdosa. Tuhan berikan hikmat di tengah masa pandemi, kami dapat menyusun, merancangkan acara sedemikian rupa dengan memperhatikan protokol kesehatan, sehingga di tengah keterbatasan ini kami dapat merasakan, mengalami sukacita Natal bersama dengan Tuhan. Berkati untuk gereja-gereja Tuhan, berkati untuk hamba Tuhan, majelis, pengurus, dan jemaat bersama-sama mengumulkan perayaan Natal pada tahun ini. Tuhan berkati, sehingga saatnya nanti kami boleh datang di dalam perayaan Natal dengan penuh sukacita dan berikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk PGI sebagai forum persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Tuhan juga berikan hikmat setiap mereka yang duduk melayani di dalam PGI ini. Tuhan berikan hikmat pertolongan, sehingga setiap kebijakan, setiap tuntunan pimpinan yang diberikan bagi gereja-gereja di Indonesia ini mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan sukacita dan pengharapan di tengah segala tantangan kesulitan yang kami hadapi. Kami, gereja-gereja Tuhan di Indonesia ini, adalah satu tubuh Kristus yang membawa kabar baik di tengah bangsa dan negara kami Indonesia ini. Berkati segala media, segala usaha-usaha dalam mengabarkan Injil keselamatan, melayangkan kasih kepada bangsa dan negara kami,
Tuhan berkati, sehingga kasih Kristus itu boleh nyata di tengah masyarakat dan ada banyak jiwa yang boleh dimenangkan melalui kesaksian Injil Kristus dan pelayanan kasih yang dilakukan. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih pemberian yang sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan penghiburan kekuatan dari Roh Kudus, senantiasa menyertai langkah kehidupan kita hari demi hari, bertumbuh menjadi semakin serupa Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger, setiap kita murid Kristus dipanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus. Karena itu, isilah hidup kita setiap hari dengan firman Tuhan dan ketaatan kepada pimpinan Roh Kudus. Tuhan Yesus berkati kita semua.